Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmani Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di dalam beribadah, kita sering sekali mengenal apa itu doa, dan kita juga pernah mendengar tentang doa sapu jagat. Sebenarnya, doa sapu jagat itu apa sih? Doa sapu jagat adalah doa yang digunakan untuk meminta kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Doa ini adalah doa yang multifungsi karena memintanya itu di dunia dan di akhirat. Artinya doa ini digunakan untuk meminta keseluruhan kebaikan. Kebaikan dari apa? Kebaikan misalnya tentang kekayaan, tentang kesehatan, tentang keluarga yang bahagia, dan lain sebagainya. Dan itu tidak hanya di dunia, itu juga untuk keadaan kita di akhirat nantinya. Dan doa ini juga tertulis di dalam surat Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 201, dan termasuk memiliki lafaz yang sangat pendek sehingga mudah untuk dihafalkan dan mudah untuk diucapkan secara cepat, singkat, dan padat. Doa sapu jagat juga menjadi salah satu doa untuk memohon apapun yang kita inginkan, baik itu hajat ataupun kebutuhan-kebutuhan yang tidak kita perlukan saat ini. Bunyinya adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Diriwayatkan pula dalam suatu hadis yang Rasulullah menggunakan dalam bentuk doa yang mirip bunyinya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk mengamalkan doa ini? Setelah kita mengetahui makna dan bacaannya, tentunya tak lengkap jika kita tidak mengetahui cara untuk mengamalkannya. Mungkin secara umum doa ini bisa diucapkan kapan saja. Tetapi alangkah lebih baiknya ada waktu-waktu yang sebenarnya sangat afdol dan sangat dianjurkan ketika kita membaca doa ini. Yang pertama adalah doa setelah sholat wajib atau sholat 5 waktu. Ini adalah rangkaian dari ibadah kita dan sangat baik ketika kita berdoa, apalagi ini menjadi bagian dari ayat suci Al-Quran. Terus yang berikutnya adalah sepertiga malam terakhir. Sebenarnya kita dianjurkan untuk bangun dan melaksanakan ibadah, termasuk dalam berdoa. Termasuk di dalam hal ini adalah doa sapu jagat. Karena apa? Karena di situ Allah memerintahkan para malaikatnya untuk turun ke bumi dan mengabulkan doa-doa para hamba-hambanya yang bangun dan berdoa di malam tersebut. Selain itu, di sisi psikologis dan lainnya juga, alam antara sadar dan tidak sadar ketika kita terbangun itu sedang meriset atau masih dalam kondisi kosong.
dalam bahasa kerennya adalah masuk dalam gelombang alfa theta. Disinilah orang akan mudah mendapatkan pengabulan doa, akan mudah memperoleh apa yang dihajatkan ketika dia dalam kondisi seperti itu. Terus yang ketiga adalah bisa langsung dipanjatkan sesudah mendengar suatu azan. Berdoa setelah azan juga baik, karena ini adalah waktu-waktu yang sebenarnya sholat 5 waktu adalah waktu peralihan atau transisi dari satu dimensi ke dimensi lain. Dalam artian di sini adalah masa. Bisa peralihan dari pagi ke siang, siang ke petang, atau pagi ke pertengahan siang, dan lain sebagainya. Ini adalah sebenarnya transisi. Yang keempat adalah kita juga banyak tahu tentang ini, yaitu ketika ada suatu khutbah di masjid saat sholat Jumat, dan ketika seorang khotib itu duduk saat berkhutbah sebelum berdoa, itu adalah salah satu waktu yang mujarab saat kita berdoa. Dan hari Jumatnya sendiri merupakan hari yang sangat mulia untuk melakukan suatu ibadah. Terus yang berikutnya adalah ketika malam Lailatul Qadar. Walaupun di dalam hal ini Lailatul Qadar tidak selalu kita temui. Karena apa? Karena keterbatasan pengetahuan kita. Tapi alangkah baiknya jika itu masuk dalam bulan Ramadan, kita bisa melakukan doa-doa ini di sepanjang malam waktu Ramadan. Walaupun tidak di Ramadan aja, di waktu-waktu lainnya juga bisa kita gunakan. Memanjatkan doa kepada Allah juga menjadi kebiasaan yang baik untuk kita semua. Apalagi jika kita adalah seorang muslim. Ini merupakan cara bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita agar memperoleh kehidupan yang baik, lancar, dan berkah. Dan Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk membaca doa ini karena memiliki maksud dan makna yang luas dan tidak terbatas. Dan ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa doa ini memiliki khasiat. Khasiatnya apa? Yang pertama adalah permohonan kebaikan di dunia. Tentunya walaupun kita sudah berkecukupan, berkelimpahan, tapi sebagai manusia kan kadang memiliki suatu keperluan lain yang mungkin belum kita dapatkan. Disinilah perlunya dalam berdoa sapu jagat ini. Tentunya untuk memperoleh misalnya pikiran dan kesehatan tubuh, untuk selalu mendapatkan kondisi yang prima atau kondisi yang baik, memperoleh harta atau rezeki yang selalu berkecukupan dan berkelimpahan serta berkah, istri, suami, pasangan, atau anak-anak yang soleh-solehah misalnya, memiliki kendaraan atau transportasi yang bagus, rumah yang lapang, ilmu yang manfaat, lingkungan yang aman, nyaman, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah mohon kebaikan di akhirat. Kita mungkin tidak pernah atau belum pernah menuju tempat itu. Tapi ketika agama mengajarkan tentang hal ini, tentunya mau tidak mau kita harus mempercayainya. Dan ada beberapa hal yang mungkin kita ajukan untuk kebaikan di akhirat tersebut. Seperti tidak mendapatkan siksaan selama di alam kubur,
mendapatkan pertolongan yang tentu sangat berharga ketika di padang mahsyar, menerima catatan amal perbuatan selama di dunia dengan tangan kanan. Artinya apa? Tangan kanan itu kan tangan yang baik. Ya, kita menerima berarti hal tersebut adalah baik dan lain sebagainya. Juga tak lupa agar kita terhindar dari siksa neraka. Itu adalah beberapa permohonan yang lebih luas dari apa yang kita mohonkan selama ini. Mungkin kalau kita memintakan sekedar rezeki, sekedar pekerjaan, keselamatan, dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar ini merupakan doa yang menyeluruh, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Semoga bisa menginspirasi dan bisa memberikan pencerahan bagi kita agar kita selalu bisa melantunkan doa sapu jagat ini minimal ketika kita selesai dalam sholat 5 waktu kita. Semoga beruntung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.